Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan bab tentang dunia tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji atau spermatofita. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu berikut ini. Kita akan membahas lanjutan dari Kingdom Plante atau kerajaan tumbuhan. Sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan berbiji. Disebut juga dengan spermatofita, berasal dari bahasa Yunani. Sperma berarti biji dan pita berarti tumbuhan. Spermatofita ialah tumbuhan berbiji. Ciri-ciri umum spermatofita yang pertama ialah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. 2. Organismenya multiseluler. 3. Selnya bersifat eukariotik atau memiliki inti. Yang keempat, dinding selnya tersusun atas selulosa. Yang kelima, memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Ciri selanjutnya ialah organismenya autotrof atau mampu menghasilkan makanan sendiri dengan fotosintesis. Selanjutnya, sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, sudah memiliki berkas pengangkutan berupa xilem dan floem, Xilem berfungsi untuk mengambil air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan pembuluh angkut floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Ciri umum spermatofita selanjutnya adalah pada umumnya juga telah memiliki bunga sebagai organ reproduksi. Ciri selanjutnya berkembang biak dengan biji. Ada yang memiliki biji terbuka atau tidak dibungkus daun buah, ada yang memiliki berbiji tertutup. Habitatnya sebagian besar di darat, tapi ada juga yang hidup di air. Klasifikasi tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Tumbuhan berbiji terbuka yaitu biji tidak tertutup oleh daging buah. Umumnya memiliki struktur daun tebal, banyak cabang, tudung daun membentuk konifer atau kerucut, belum memiliki bunga sesungguhnya. Reproduksi generatif terjadi satu kali pembuahan atau biasa disebut dengan pembuahan tunggal yang menghasilkan zigot. Selanjutnya, ini adalah contoh tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama adalah kelas Genitanae, contohnya Genetum genemon atau melinjo. Contoh selanjutnya dari tumbuhan berbiji terbuka yaitu kelas Coniferinae, contohnya Pinus mercusi. Selanjutnya, contoh tumbuhan berbiji terbuka ialah kelas Cynadinae, contohnya Chias rumpi. Sekarang
kita akan membahas tumbuhan berbiji tertutup atau disebut juga dengan Angiospermae. Ciri pertamanya ialah biji tertutup karena biji terbungkus oleh daging buah. Memiliki alat reproduksi berupa bunga sempurna yang terdiri dari benang sari, putik, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan tangkai. Yang selanjutnya ialah reproduksinya generatif, mengalami 2 kali pembuahan atau disebut juga dengan pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan endosperm. Macam-macam tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi 2, yaitu kelas monocotyledon atau berkeping 1 dan kelas dicotyledon atau berkeping 2. Struktur tumbuhan kelas monokotil yaitu akarnya serabut, batangnya tidak bercabang, daunnya sejajar atau pita, contohnya tumbuhan kelapa, pisang, dan jagung. Kemudian, struktur kelas tumbuhan dikotil adalah akarnya tunggang, batang tidak bercabang, daunnya menjari atau menyirip, contohnya mangga, rambutan, dan nangka. Ini adalah gambar perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil yang tadi saya jelaskan. Manfaat tumbuhan berbiji itu dalam bahan pangan, misalnya tumbuhan padi, gandum, sagu, kacang, tomat, kentang, wortel, jeruk, pepaya, jambu. Dalam bahan sandang atau untuk pembuatan pakaian, yaitu kapas dan rami. Dalam bahan papan, yaitu pohon jati, pohon mahoni, dan pohon pinus. Di bidang obat-obatan, misalnya pohon mengkudu, jahe, temulawak, kunyit. Atau bisa juga manfaat tumbuhan berbiji itu dalam bidang dekorasi, upacara adat, ataupun kosmetik. Nah, sekarang kalian masuk ke pertanyaan. Pertanyaan ini harus kalian kerjakan, kemudian diupload di Google Classroom Biologi. Yang pertama ialah jelaskan 4 perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang kedua ialah sebutkan 2 tumbuhan berbiji terbuka. Yang ketiga ialah sebutkan 5 ciri-ciri tumbuhan spermatofita. Semoga dari video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan berbiji atau spermatofita kalian mengerti. Dan untuk tugas kalian cek di Google Classroom Biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.